Baik, kita lanjutkan bab 31, babul mashi 'alan nasiyati wal imamah, bab mengusap pada ubun-ubun dan sorban. Maksudnya setelah diusap ubun-ubun kemudian dilanjutkan pada sorban. Adapun mengusap sorban tok saja tanpa ubun-ubun maka tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 150 wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertinggal, maksudnya telat ya untuk datang salat subuh. Wa takhallaftu ma'ahu falamma qada hajatahu qala ama'aka ma'un fa ataituhu bimadharatin, madharah midharah, midharah ya. Jadi wadah untuk apa? Bersuci itu, wadah air. Fa ghasala kaffaihi wajhahu thumma dhahaba yuhsiru 'an dira'ih, menyingkapkan kedua hastanya. Wa masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Yang diusap oleh Nabi ubun-ubunnya, habis itu dilanjutkan kepada kepala sorbannya. Adapun mengusap sorban saja, maka itu dikatakan oleh sebagian ulama tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya seperti orang Indonesia ya, mengusap ubun-ubun saja juga tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam mazhab Syafi'i hal itu diperbolehkan, sehingga kalau antum melihat orang-orang Indonesia hanya wudu ubun-ubunnya saja yang diusap, ya itu masuk akal karena mengikuti mazhab Syafi'i ya. Alasannya apa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, ba'nya litab'id, berarti wamsahu bi ba'di ru'usikum. Kemudian wa ala khufaihi thumma rakiba wa rakibtu fantahayna ila al-qaumi wa qad qamu fi salati yusalli bihim Abdurrahman ibnu Auf. Jadi kisahnya ini Nabi telat dari sholat subuh gara-gara buang hajat. Nah, para sahabat itu khawatir kalau ini nanti keluar dari waktu subuh, akhirnya diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, dari sini juga kita tahu fadilahnya Abdurrahman bin Auf ya, sampai beliau dimajukan untuk menjadi imam. Ini kalau bukan karena fadilah tidak mungkin. Dan beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk jannah, Abdurrahman bin Auf. Dan tidak sahih bahwa Abdurrahman bin Auf ini dikatakan Nabi, kalau kamu masuk jannah kamu masuknya dengan merangkak, enggak sahih. Nah, kalau yang dijamin masuk surga aja masuk dengan merangkak, lah kita masuknya gimana lah? Susah ya. Nah, maka itu hadis tidak sahih sama sekali sanadnya, dan tidak sesuai nalar ya, seorang dijamin masuk jannah tapi masuknya merangkak. Meskipun Abdurrahman bin Auf ini jadi muridnya Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan saya itu mengajari qiraah para sahabat-sahabat Nabi, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Jadi dari sisi qiraah memang sedikit beliau karena mungkin sibuk dengan jihad dan sebagainya. Sementara Ibnu Abbas yang masih muda anak-anak, dia malah ngajari yang tua-tua begini. Wa qad raka'a bihim rak'atan falamma ahassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa ada Nabi datang, dhahaba yata'akhkhar fa'awma ilaihi fa shalla bihim falamma sallama qama sallallahu alaihi wasallam wa qumtu fa raka'na ar-rak'ata allati sabaqatna. Kami melakukan rakaat yang sabaqatna, mendahului kami, maksudnya rakaat yang terlewat atau yang kita terlambat. Ini dalil bahwasanya kalau imam itu datangnya terlambat, maka boleh untuk segera diqomatinya. Karena sholat jamaah itu memperhatikan maslahat orang banyak daripada memperhatikan maslahat satu orang. Kalau menunggu imam ini kan berarti memperhatikan maslahatnya imam saja. Nah, kalau segera diqomati maka ini memperhatikan maslahatnya orang banyak, dan kaidahnya mengatakan al-maslahatul 'ammah tuqaddam 'ala al-maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat yang khusus. Tapi supaya tidak ada pertengkaran antara jamaah dengan imam, ya paling bagus dibuat kesepakatan. Imamnya ditunggu sampai berapa menit. Kalau sudah 10 menit tidak datang silahkan diqomati, itu kan lebih bagus, sehingga umat ini tidak menunggu-nunggu sehingga jadi mengganggu orang-orang yang punya hajat. Terutama salat maghrib, karena salat maghrib itu sunnahnya dipercepat antara adzan dengan qamah. Seringkali di sebagian masjid maghribnya terlalu terlambat gara-gara menunggu imam ya. Katanya imam lebih berhak terhadap qomat. Ya betul, tetapi dia tidak membaca hadis ini yang menunjukkan bahwa imam pun bisa didahului apabila dia terlambat.
Bab 26, babun tablughul hilyah haitsu yablughul wudu. Sama ya? Babnya begitu. Maski alal khimar. Apa? Bab maski alal khimar. Loh. Kan Bilal. Oh, kelewatan kembali ya. Ini wal khimar. Berarti bab 32 ya. Babul mashi 'alal khimar, bab mengusap pada penutup kepala. Khimar sering diartikan kerudung, semestinya tidak ya. Khimar itu penutup kepala, baik itu sorban atau peci atau kerudung, sama aja. 141 an Bilal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimari. Mengusap penutup kepala beliau. Nah, mengusap penutup kepalanya ini tafsirannya hadis sebelumnya tadi, yaitu dibuka sedikit dari kepalanya, kemudian upun-upunnya diusap, habis itu pada pecinya itu. Dan diperselisihkan oleh para ulama apakah peci hukumnya sama dengan surban. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Yang menyamakan mengatakan khimar. Khimar itu penutup kepala umum. Apapun yang menutup kepala disebut khimar. Kalau yang membedakan mengatakan sorban itu berbeda dengan peci. Peci mudah dipasang, dilepas. Kalau sorban tidak ya. Begitu dilepas kacau kan aturannya itu, lipatannya itu, sehingga harus masang lagi, susah. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa peci pun boleh ya, karena kalimatnya umum, al-khimar, penutup kepala. Kalau khumrah itu artinya sajadah yang kecil yang hanya pas untuk kepala. Maka khumrah berbeda dengan khimar. 33 babun fi shalawati bi wudu'in wahidin. Salat 5 waktu dengan wudu 1 kali. 142 wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallat shalawati. Ini maksudnya salat 5 waktu. Yaumul fathi bi wudu'in wahidin wa masaha ala khuffaihi faqala lahu Umar radhiyallahu anhu laqad sana'ta al-yawma shay'an lam takun tasna'u. Qala 'amdan sana'tuhu ya Umar. Jadi biasanya Rasulullah itu tidak pernah salat fardu kecuali dengan wudu baru, meskipun antara maghrib sampai isya belum batal, tapi selalunya isyanya dengan wudu lagi. Tapi pada Fathu Makkah beliau sengaja sholat 5 waktu ini digabung dengan 1 kali wudu karena memang belum batal. Nah, maka ditanya oleh Sayyidina Umar, kok tidak seperti biasa? Nah, maka dikatakan oleh Nabi, sengaja saya lakukan. Ini wallahu alam, mungkin tujuan Nabi untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa itu boleh, gak ada masalah. Tapi kalau kita berwudu terus itu lebih utama. Fadilahnya apa? Tidak ada hadis yang sahih. Hadis yang mengatakan man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin tudhaif. Siapa yang wudu padahal masih suci, maka dia mendapatkan 10 pahala dhaif. Kemudian sunnahnya berwudu mengulangi itu kalau sudah digunakan untuk salat. Kalau belum digunakan untuk salat, maka tidak disyariatkan untuk wudu lagi. Jadi yang dimaksud tajdidul wudu, memperbarui wudu, itu kalau setelah kita wudu kemudian salat. Nah, itu baru disunahkan memperbarui wudu. Kalau wudunya belum digunakan untuk salat, tidak ada tajdidul wudu. Dan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam, itu biasanya setiap 2 rakaat pada sholat tahajud dia berwudu, 2 rakaat lagi wudu lagi. Ketika ditanya, beliau mengatakan la tatibu li sholatun, tidak bagus atau tidak nyaman sholat saya ini kecuali dalam kondisi anggota tubuh saya basah. Nah, memang kalau basah lebih seger ya, sehingga sholatnya juga lebih nyaman. Maka kalau tahajud ngantuk itu menurut saya tidak usah langsung tidur nih. Coba wudu lagi. Kalau setelah wudu lagi masih ngantuk, berarti memang masih ngantuk. Kalau setelah wudu lagi hilang ngantuknya, berarti memang sudah saatnya kita salat tahajud. 34 babul qauli ba'dal wudu, bab ucapan setelah wudu, maksudnya doa. 143 an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil, merawat atau memelihara unta. Faja'at naubati, datanglah giliran saya. Jadi maksudnya para sahabat Nabi itu gentian memelihara unta-unta mereka. Jadi misalnya 5 orang ya. Nah, mereka kumpulkan unta, dirawat oleh 1 orang, besoknya lagi 1 orang lagi, gantian gitu. Farawahtuha, maka saya membawanya pulang sore-sore ya bi'asyiyin, pada sore hari.
Kata-kata asyi itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama antara tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Berarti antara zuhur sampai maghrib. Ada juga yang menafsirkan antara maghrib sampai isya. Maka terjemahnya asyi apa? Ya sore. Ya, sore itu dari zuhur sampai maghrib atau dari maghrib sampai isya. Kalau sudah isya disebut malam. Meskipun apa? Dalam masalah yang lain, masalah puasa, malam itu maksudnya tenggelamnya matahari. Baik, fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Nabi berdiri sedang menceramai manusia. Nah, ini dalil ceramah sore hari. Bisa ba'da zuhur, bisa ba'da asar, bisa ba'da maghrib. Tapi yang zahir ini antara ba'da asar dengan ba'da maghrib. Karena ini kan memulangkan onta kan. Kalau zuhur kan mestinya belum apa? Pulang ontanya. Tapi sudah sore hari, nah maka ceramah Nabi SAW ba'da salat asar atau ceramah beliau ba'da salat maghrib. Dan memang ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW menunjukkan fadilahnya majlis ilmu atau majlis zikir setelah salat asar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, sungguh saya duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah, maksudnya majlis ilmu, setelah salat asar sampai tenggelam matahari, lebih saya sukai daripada memerdekakan 4 budak. Fa adraktu min qawlihi ma min muslimin yatawadda fa yusinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhihi. Muqbilan 'alaihima biqalbihi itu maksudnya khusyuk. Illa wajabat lahul jannah. Qala fa qultu ma ajwada hadhihi. Alangkah bagusnya hadis ini. Hadhihi kenapa muannats? Ya hadhil maqalah berarti ya, ucapan ini atau hadhil khoslah, bagian ini. Fa idza qailun baina yadayya yaqulu allati qablaha ajwad. Fa nadartu fa idza Umar radhiyallahu anhu qala inni qad ra'aytuka hina ji'ta anifan. Qala ma minkum min ahadin yatawadda fa yablughu atau yublughu. Fa yublughu atau qala fa yusbighu, maknanya sama ya. Al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi setelah berwudu disunahkan membaca syahadatain. Ini yang disepakati sahih. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu riwayat Imam Tirmidzi, diperselisihkan kesahihannya. Maka boleh kita membacanya mengikuti yang mensahihkannya, boleh juga tidak membacanya mengikuti yang mendhaifkannya. Kalaupun tidak membacanya sudah cukup, yaitu mendapatkan fadilah ini, dibuka pintu jannah yang 8. Boleh kita memasukinya dari pintu mana saja. Maksudnya andai kita mati gitu, maka kita boleh memasuki dari pintu-pintu 8 tersebut. Nah, pintu jannah 8 itu maksudnya pintu-pintu utama ya. Adapun pintu-pintu cabangnya tidak kita ketahui, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. 35 babun fi ghuslil madhi wal wudu'i minhu, bab membasuh madhi dan wudu dari sebab madhi. Madhi ini najis sebagaimana kencing. Dan sebab keluarnya madhi itu bisa karena kelelahan atau bisa karena syahwat. Kalau karena syahwat itu melihat istri, kemudian menyentuh istri dan sebagainya, atau awal jima ya, awal jima belum sampai keluar mani, keluar madhi. 144 wa an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fa kuntu astahi an as'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Maksudnya karena Fatimah itu istri saya dan dia putri Nabi, saya malu tanya kepada Nabi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Orang yang keluar madhinya membasuh zakarnya dan berwudu. Dalam kitab Sunan ada tambahan wa unthayaihi, dan kedua buah pelirnya. Nah, maka muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau keluar madhi itu yang dicuci apa ya? Ada yang berpendapat cukup zakarnya saja, yaitu setiknya itu maksudnya. Ada yang berpendapat ya harus sampai juga pada kedua buah pelirnya dengan sebab adanya tambahan wa unthayaihi, dan itu disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala.
Nah, maka madhi yang mengenai tubuh itu harus apa? Dicuci. Adapun madhi yang mengenai pakaian, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan harus dicuci juga, tapi pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya adalah cukup dituangi air. Dituangi air maksudnya airnya dituangkan sampai memenuhi area yang terkena madhi tadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan untuk apa? Yang tahu atau apa, memerciki atau menuangi bajunya yang terkena madhi tersebut. Jadi tidak harus dilepas ya celananya, cukup pada area yang terkena madhi tadi dituangi 1 sendok air misalnya, yang kalau 1 sendok sudah mengenai seluruh yang terkena madhi berarti sudah cukup. Nah, bedanya mencuci dengan menuangi gimana? Kalau mencuci ini air ada yang mengalir atau menetes nih. Tapi kalau menuangi ini tidak. Jadi hanya merembes pada kain yang terkena najis tadi, itu sudah cukup. Maka ringkasnya madhi itu kalau mengenai anggota tubuh kita, dia jatuhnya najis mutawassithah, harus dicuci. Ketika dia mengenai baju kita, maka dia najisnya mukhaffafah, tidak harus dicuci tapi cukup dituangi air. Nah, hukum Islam seperti ini ya kita tidak bisa protes ya, kenapa kok dibedakan begitu? Dalilnya begitu. Dan ini malah ada takhfif ya, keringanan. Karena kalau orang yang sering keluar madhi seperti Ali bin Abi Thalib ini harus mencuci bajunya, sementara zaman dulu banyak orang yang tidak punya baju, ini malah kesusahan dia ya. Bajunya belum kering maka tidak bisa menggunakan bajunya. Bab 36, bab naumil jalis la yanqudul wudu. Tidurnya orang duduk itu tidak merusak wudu. 145 wa Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyun, berbisik-bisik, li rajulin wa fi hadithi Abdul Warith wa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yunadi rajulan fama qama ila salati hatta nama al-qaum, wa fi hadithi Syu'bah falam yazal yunajihi hatta nama as-sahabatu thumma jaa fa shalla bihim. Jadi Nabi setelah diqomati itu bicara sama seseorang karena ada masalah penting. Nah, para sahabat sampai tidur di sini maksudnya tidur dalam kondisi duduk. Nah, makanya Imam Nawawi, Imam Mungdhiri memberikan judul Naumil Jalis. Saya temukan perkataan Imam Ibnu Mubarak, dia mengatakan hadza indi wahum julus. Menurut saya ini kondisinya para sahabat ini tidurnya dalam kondisi duduk ya. Nah, maka babnya ini sesuai dengan penafsiran para perawi hadis bahwasanya tidurnya para sahabat bukan tidur berbaring tapi tidur duduk. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa duduk yang tidak membatalkan wudu itu kalau duduknya kedua pantatnya menempel ke tanah. Kan pantat kan ada dua ya. Nah, kalau dua-duanya menempel itulah yang tidak membatalkan wudu. Kalau hanya satu yang menempel atau tidak ada pantat yang menempel, maka membatalkan wudu tidur tersebut. Kenapa? Karena orang yang dua pantatnya menempel ke tanah, ketika dia akan kentut, kentutnya itu akan berusaha keluar nih. Dia tidak punya apa? Tempat yang longgar. Nah, ketika dia mau berusaha keluar itu pasti kita akan terasa, akan menjadi terbangun. Tapi kalau posisinya tidak dua pantat menempel ke tanah, maka keluarnya itu bebas sehingga ketika keluar kita tidak merasakan. Demikianlah yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Khalid Tuhamed dari Yaman, hafizahullah taala. Ini berbeda dengan yang saya dengar dulu dari Ustadz Mudakir ya. Beliau katakan orang duduk kalau mutamakin, yaitu dua pantatnya nempel tadi, ketika dia kentutnya balik. Nah, waktu itu tapi beliau sambil ketawa ya, apakah maksudnya itu cuma guyon atau gimana. Jadi bukan kok kentutnya balik, bukan ya, tapi ketika kentutnya ini keluar ya, berusaha keluar, nah itu membangunkan kita. Sudah ambil. Bab 37. Babul wudu' min luhumil ibil, bab wudu' dari sebab makan daging-daging unta. 146 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda qala atawadda min luhumil ibil qala na'am fatawadda min luhumil ibil qala usalli fi marabidil ghanam, kandang-kandangnya kambing, qala na'am qala usalli fi mabarikil ibil qala la, tempat menderumnya unta, maksudnya kandangnya unta. Jadi dilarang sholat di kandang unta. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan
fa innaha khuliqat minasyayatin, karena unta diciptakan dari setan, maksudnya dia itu pengganggu, sehingga kalau kita sholat nanti dia akan mengganggu sholat kita sehingga akan terganggu kekhusyuannya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudhu, tapi makan daging unta membatalkan wudhu. Dan itulah mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i katakan daging unta tidak membatalkan wudhu. Nah, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i dia mengatakan secara dalil lebih kuat bahwa daging unta itu membatalkan wudhu secara dalil. Tapi secara fikih mazhab, ya fikih mazhab memilih bahwa daging unta ini tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau ditanya bagaimana kamu mengatakan daging unta tidak membatalkan wudhu, padahal di sini Nabi jelas ya menyuruh untuk apa? Berwudhu dari sebab makan daging unta. Nah, ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan atau berpendapat ini hadisnya sudah mansukh. Mansukhnya dengan apa? Dengan hadis setelahnya 38. Babul wudu mimma masatin nar. Bab wudu dari sebab makan sesuatu yang telah tersentuh api. Yaitu dulu-dulu di awal Islam kalau kita makan sesuatu yang tersentuh api, baik itu teh, baik itu daging dan sebagainya, maka itu apa? Membatalkan wudu. Tapi itu dulu di awal-awal Islam. Setelah itu dihapus. Nah, maka mazhab Syafi'i katakan daging unta itu sama dengan begitu ya. Dulu membatalkan wudu, nah, karena dia dimasak dengan apa? Api. Tapi setelah itu sudah tidak membatalkan lagi. 147 an Umar bin Abdul Aziz anna Abdullah bin Ibrahim bin Qarid akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah yatawadda 'ala al-masjid faqala inna ma atawadda min athwari aqitin. Tiada lain saya berwudu dari potongan-potongan akit itu apa? Keju. Akal tuha li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawadda'u mimma massatin nar. Nah, ini hadis yang sudah mansukh. Perhatikan adatnya Imam Muslim. Imam Muslim kalau menyebutkan hadis yang nasih dan mansukh selalu didahulukan yang mansukh dulu, baru kemudian yang nasih. Nah, contohnya ini. Nanti ketika kita membaca seluruh kitab ini akan kita temukan yang semisal ini ya. Selalu beliau dahulukan yang mansukh baru kemudian yang nasih. Hadis yang dihapus dulu kemudian hadis yang menghapus. Nah, yang menghapus apa? Hadis bab 39. Bab naskhil wudu mimma massatin nar. Dihapuskannya perintah wudu dari sebab memakan sesuatu yang tersentuh api. 148. Wa an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri an Abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazu itu mengiris daging dengan pisau min katifi syatin dari entong-entongnya kambing. Fa akala minha fatu'iya ila shalah faqama wa taraha as-sikkin. Menunjukkan bahwa beliau makannya dengan sikin ya, dengan pisau. Wa shalla wa lam yatawadda. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa makan sesuatu yang dimasak api tidak membatalkan wudu, karena kejadian ini adalah lebih akhir daripada kejadian yang sebelumnya. Para ulama mengatakan wa inna ma yu'khadhu bil akhir fal akhir min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil adalah yang terakhir dari apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada pembahasan fikih di antara para ulama, yaitu bolehnya memakan daging dengan cara dipotong-potong dengan apa? Dengan pisau. Tapi para ulama katakan itu hanya diperbolehkan apabila kesulitan. Jadi misalnya dagingnya susah untuk digigit dengan gigi kita, nah baru diperbolehkan waktu itu untuk apa? Pakai pisau. Adapun hukum asalnya ya memakan daging itu langsung dengan gigi kita sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi biasa, yaitu pada hadis tentang ana sayyidu waladi Adam disebutkan di situ nahasa nahsatan ya, nahasa itu ngerikiti daging dengan gigi beliau. Jadi cara makan daging intinya ada dua ya, ada nahasa langsung digerikiti begitu, ada ihtazza yaitu dengan pisau. Mana lebih utama? Lebih utama nahasa. Adapun ihtazza ini hanya dilakukan ketika diperlukan saja. Kenapa begitu ya? Itu adatnya orang-orang yang suka sombong atau apa, suka kaya, suka sombong ya, sombong untuk apa? Langsung menggerikiti daging begitu. Nah, maka diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak usah pakai pisau, dagingnya bisa dimakan langsung.
Maka ini sikap tawadhu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 149 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba labanan thumma da'a bima'in famadmada wa qala inna lahu dasaman. Nabi berwudu setelah berkumur-kumur setelah minum susu, mengatakan sesungguhnya bagi susu itu ada dasam. Dasam itu yang lekat-lekat, itu apa namanya? Lemak ya. Nah, maka disunahkan setelah minum atau makan hendaklah berkumur-kumur. Tidak hanya khusus untuk susu ini ya, karena semua makanan atau minuman itu menyisakan sedikit dari zatnya di dalam mulut kita, yang itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Maka berkumur-kumur setelah makan apapun atau setelah minum apapun disunahkan. Bab terakhir, bab 40, bab alladhi yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Orang yang terkhayalkan kepadanya bahwa dia mendapati sesuatu dalam sholat. Maksudnya dalam perutnya seperti ada suara kerucuk-kerucuk begitu, sehingga dia ragu-ragu ini sudah batal atau belum. Nah, hukumnya bagaimana? 150 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, lalu muskil terhadapnya, rancu terhadapnya, akhraja minhu syai'am la, apakah sudah keluar angin atau tidak, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi ringkasnya, orang yang ragu-ragu apakah sudah batal atau belum karena perutnya terasa keroncongan, maka tidak disebut batal kecuali kalau yakin bahwa dia mengalami batal. Yakinnya itu biasanya mendengar suara kentut atau mendapat baunya kentut. Tapi ini tidak harus ya, tidak harus mendengar suara, tidak harus mendapatkan bau. Yang dimaksud Nabi adalah hatta yastayqin, sampai dia yakin. Nah, yakinnya itu biasanya kharaja makhrajal ghalibnya adalah mendengar suara atau mendapatkan bau. Dari sinilah para ulama mengambil kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu ya. Anda sudah wudu, sudah ini keroncongan, sudah batal atau belum? Ragu-ragu kan? Ragu-ragu ini kalah. Termasuk juga orang yang setelah wudu kemudian sholat, kemudian setelah itu dia mau sholat lagi, karena tadi antara salat dengan salat berikutnya dia jeda dengan wirid atau dengan menghadiri pengajian. Nah, dia ragu-ragu, tadi saya sudah batal atau belum. Itu termasuk juga mengikuti kaidah ini, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Tetapi kalau pendapat Imam Malik menyelisih itu ya. Beliau katakan bahwa dia harus berwudu. Kenapa? Karena dia ragu-ragu, sementara Nabi mengatakan ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tapi jumhur berpendapat itu ragu-ragu yang tidak bisa mengalahkan keyakinan. Yakin kan sebelum maghrib tadi sudah wudu kan, nah maka sebelum isya kita tidak wudu lagi tidak apa-apa. Ya intinya kalau mau ihtiyat pakai Imam Malik saja, tapi kalau mau pakai hukum jumhur maka dia tidak wajib untuk wudu dalam kondisi tersebut. Dalam hadis ini hanya disebutkan fi batnihi syai'an, ada keroncongan pada perutnya. Dalam kitab Sunan Abu Daud ada harokatan fi duburihi, dia mendapati satu gerakan pada duburnya. Nah, itu tidak usah keluar dari sholat, karena setan itu ketika kita sholat dia tiup dubur kita, sehingga kita terasa ada apa? Gerakan pada dubur kita yang menyebabkan kita ragu-ragu ini sudah batal atau belum. Nah, maka hendaklah kita hilangkan was-was tersebut dengan tetap melanjutkan sholat. Kecuali kalau yakin keluar angin ya, maka berarti kita sudah batal. Inilah yang dapat kita baca pada kali ini, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ada pembahasan Subatu atas tadi. Ya, sampah, tempat sampah. Tempatnya. Yang khuf itu yang jenisnya yang bagaimana? Apa? Khuf. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi biasanya setelah orang Arab pakai khuf kemudian pakai sandal. Nah, maka ya kalau kita ya kaos kaki itu hanya terbuatnya dari kulit. Sehingga seandainya dipakai untuk jalan bisa karena dia terbuat dari kulit. Jadi kalau bukan kulit bukan khuf ya? Tidak disebut khuf.